Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ingin melanjutkan bahasan kita tentang malaikat. Dalam konteks hubungan malaikat, banyak hal yang berkaitan dengan manusia yang dilakukan oleh malaikat. Yang pertama dulu yang kita mau angkat, ada pencatat amal. Ya. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini pencatat amal. Yang populer, mau percaya boleh, tidak percaya tidak apa-apa. Yang populer ada di sebelah kanan satu, ada di sebelah kiri satu. Iya kan? Yang di sebelah kanan namanya apa? Raqib. Yang di sebelah kiri? Atid. Mari kita lihat. Ini tinjauan tafsir. Itu ayat berkata raqibun wa atid atau raqibun atid. Raqibun atid. Itu satu atau dua? Kalau kita berkata raqib dan atid, maka ayat itu akan menyatakan raqibun wa atid. Tapi ini ayat berkata raqib atid. Raqib itu berarti mengawasi dan atid itu berarti selalu hadir. Berapa jumlahnya? Allahu a'lam. Jadi saya terus terang tidak tahu dari mana sumbernya itu ketika ada yang berkata, tetapi bahwa ada yang mencatat amal-amal setiap orang itu ada, dia selalu hadir. Itu ulama dari hadis. Hadis ini bukan hadis mutawatir, mau percaya boleh, tidak percaya tidak apa-apa. Hadis berkata bahwa itu malaikat yang mengawasi dan mencatat amal-amal manusia itu tidak pernah berpisah dengan manusia kecuali waktu auratnya terbuka. Jadi waktu dia hubungan seks tidak, waktu dia masuk kamar mandi dia tidak. Malu itu malaikat. Itu dulu ada riwayat lain lagi. Di hadis itu waktu Nabi SAW pertama kali dapat wahyu. Itu kan beliau ragu. Kembali pada Khadijah, dihibur oleh Khadijah. Salah satu yang diucapkan oleh Khadijah, hai Muhammad, kalau kamu lihat itu malaikat, beritahu saya. Nah, katanya satu waktu Nabi lihat, oh ini dia datang. Terus Sayyidah Khadijah buka auratnya. Dia tanya, kamu masih lihat dia atau tidak? Dia bilang, dia enggak ada. Ah, itu malaikat. Kalau setan pasti dia senang. itu ya kan? Jadi dia tidak senang melihat itu. Itu juga ulama-ulama kita berkata, orang-orang yang sering senang membuka auratnya itu pasti tidak didukung oleh malaikat. Iya kan? Oke, kita. Ada lagi dalam hubungan dengan manusia pencatat amal ini tadi, raqib dan atid. Menarik bahwa karena tugasnya mengawasi, ini pengawasan ini juga. Mestinya pengawasan itu tidak mencari-cari kesalahan. Pengawasan itu tidak mencari kesalahan. Kalau perlu dia luruskan. Ada sementara sekarang orang berkata yang mengawasi lalu lintas itu sering cari-cari. Ya, itu bukan pengawas itu. Itu sebabnya, kita lihat. Malaikat raqib atid ini belum mencatat kalau Anda berniat buruk. Belum mencatat. Niat buruk, dia tidak catat. Kalau niat baik, dia catat.
Karena dia tidak bermaksud mencari kesalahan. Jadi jangan khawatir sama dia. Oke. Itu yang pertama kita catat, hubungan manusia dengan malaikat. Jadi Anda harus percaya bahwa ada malaikat yang mencatat amal-amal Anda. Apa dia di pundak Anda atau di ini, bukan persoalan. Soal percaya kan? Tidak ada menyatakan bahwa di sebelah kiri dan kanan, itu penafsiran. Oke. Ada lagi malaikat yang tugasnya memelihara Anda. Allahu Akbar. Ini baik, ini malaikat, dia pelihara Anda. Dari mana itu difahami bahwa ada malaikat memelihara? Allah berfirman, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ada satu orang, dia baru belajar setir mobil. Dia tidak mengerti begitu jalan di autobahn. Cerita ini di Jerman. Jalan di kan itu jalannya begitu mulus sama segala. Tiba-tiba dia harus berhenti. Dia masuk ke kanan, mestinya dia tabrak pohon. Mestinya. Tetapi bagaimana bisa sehingga dia tidak tabrak pohon? Atau kalau mau contoh yang lebih ini, anak kecil di pesawat, jatuh pesawatnya, dia tidak apa-apa. Siapa ini yang ini? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Allah punya rencana menyangkut setiap orang. Kalau rencana Allah itu bisa dibelokkan oleh apa dan siapapun, maka Allah yang menugaskan malaikat ini melari, jangan ke sana, lewat sini, yang ke sana, lewat sini. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang memelihara beliau bukan hanya dalam keamanan hidupnya, tetapi juga dalam langkah-langkahnya. Itu sebabnya waktu kecil Nabi kepingin sebagai manusia, saya ingin lihat itu keramaian. Pergilah, dia beritahu temannya itu di hadisnya sahih. Kamu jaga dulu kambing ini ya, karena Nabi memelihara kambing waktu kecil, mengembala, jaga dulu ya, ada keramaian di kota, saya mau pergi lihat. Oke deh, pergilah. Begitu sampai di tempat keramaian, tertidur Nabi. Bangun pagi-pagi sudah matahari. Itu hafiz, memelihara. Itu kalau Nabi, kita tidak sampai ke sana. Kita dipelihara itu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu malaikat yang disuruh sujud dulu. Kamu harus kenal ini manusia nih. Ada malaikat yang mengukuhkan hati manusia. Saya beri contoh. Ini kita semua pernah alami ini. Saya yakin sebagai manusia ada sesuatu di hadapan kita. Ini barang bukan milik saya. Di dalam hati saya sebagai manusia ada keinginan untuk mengambilnya. Ada juga larangan jangan ambil. Iya. Kalau ada yang berbisik pada Anda jangan ambil, maka itu malaikat yang memelihara Anda. Kalau ada yang berbisik berkata ambil, itu setan yang bersama Anda. Terkadang kita ingin melakukan sesuatu lantas takut. Ya toh? Tiba-tiba ada di dalam hati dorongan jangan takut, kan Tuhan bersama kamu. Itu melalui malaikat Allah mengukuhkan hati. Itu ada ayat itu tadi. Sabitillahul ladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya begitu ayatnya ya. Oke. Allah mengukuhkan hati orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunianya dan menjelang kehidupan akhiratnya. Itu katanya begini. Itu orang kalau mau mati, seringkali setan datang kepada orang yang mau mati.
Tidak usah sebut syahadah. Boleh jadi setan datang menampakkan dirinya dengan sosok orang tuanya. Ini yang paling mengkhawatirkan nih. Udah, ndak usah baca syahadat, ndak usah baca ini. Orang yang terbiasa dalam kebaikan, datang malaikat mengukuhkan dia. Itu. Yuthabbitillahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang biasa innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Itu kerja malaikat dengan kita. Dia mengukuhkan kita. Bahkan di Quran dinyatakan bahwa waktu perang Badar turun malaikat-malaikat. Ada ulama berkata bahwa itu turun untuk mengukuhkan hati orang yang beriman. 313 lawan 1000. Jadi malaikat ini mengukuhkan. Bahkan ada yang berkata malaikat ikut berperang. Jadi itu kerja malaikat. Saya mau berhenti dulu sedikit di sini sebelum lanjut. Kira-kira ada untungnya Anda percaya malaikat atau tidak? Anda percaya dia membantu Anda. Ini yang agama inginkan. Percaya ada malaikat. Ada yang catat saya. Saya tidak mau kerja buruk nih. Saya sendirian. Ada malaikat. Itu untungnya. Jadi seandainya, kita berandai. Seandainya nanti ternyata tidak ada malaikat, Anda sudah untung. Ya kan? Kalau ternyata tidak ada malaikat, Anda sudah untung. Oke. Apalagi, malaikat juga beristighfar. Mohonkan ampun. Itu kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salawatnya Allah adalah rahmat, salawatnya malaikat adalah istighfar. Malaikat itu beristighfar buat Anda. Wastaghfiruna lilladzina amanu. Bahkan di majlis-majlis ilmu, ini hadis, mau percaya terserah, tidak percaya tidak apa-apa. Malaikat hadir. Itu yang memberikan kepada Anda ketenangan untuk memahami uraian. Bahkan itu di dalam hadis dikatakan tadau ajnihataha, dia menghamparkan sayapnya untuk Anda duduki. Dia yang setiap majlis zikir, kalau saya berkata zikir bukan sekedar kita ini majlis zikir sekarang ya toh. Dia yang ketika naik melapor, Allah bertanya, ini imajinasi, Allah bertanya, kamu dari mana? Dia bilang, saya hadir di satu majlis ya Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan kebajikan, mereka istighfar, mereka belajar, mereka ini. Oh begitu, ampuni semua yang ada hadir. Terus malaikat ini berkata, ya Allah, ada satu orang hadir bukan maksudnya mau dengar. Tidak bermaksud mau dengar. Mungkin ada bisnis dia mau ngobrol. Ya kan? Mungkin saja kita kan di sini ada yang begitu. Ya kan? Tidak mustahil. Maka Allah berfirman, ampuni juga dia. Bagaimana ya Allah? Dzalika qaumun la yashqa jalisuhum. Orang-orang itu yang banyak itu tidak ada yang duduk bersama mereka yang memperoleh kesengsaraan. Itu kerja malaikat. Oke. Itu malaikat beristighfar. Kemudian ini ada malakal maut. Ada malakal maut. Malakal maut ini ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kematian itu terkadang menggunakan istilah malakul maut. Terkadang menggunakan istilah tawaffathu rusuluna.
Dia diwafatkan oleh rasul-rasul kami, utusan-utusan kami dalam bentuk jamak. Terkadang dalam konteks kematian Allah berfirman kami mematikan dia. Nah, jadi begini, ada satu komandannya, tidak diketahui persis dari mana sumber penamaannya sebagai Israel. Ada kan malaikat Israel. Al-Quran tidak sebut nama itu. Tetapi dia itu dinilai sebagai komandannya. Kemudian ada pembantu-pembantunya. Itu sebabnya ayat lain berkata dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dalam bentuk jamak. Dia seorang diwafatkan oleh malaikat. Jadi banyak. Di sisi lain, Allah yang mewafatkan. Nah, jadi setelah dihimpun ini semua, kita bisa berkata bahwa dia bekerja atas perintah Allah. Ada komandannya yang diberi tugas dan komandan ini membagi tugas itu kepada anak buahnya. Itu malakal maut. Itu ada yang berhubungan dengan kita. Nah, malakal maut ini ada yang mencabut ruh dengan naza', ada yang mencabut ruh dengan diules-ules. Saya terus terang, akhirnya saya putuskan tidak menulis. Saya mau cerita sedikit. Saya sewaktu di Madinah, saya sampai pada tulisan di buku sirah saya tentang wafatnya Nabi. Saya menemukan hadis-hadis menyatakan bahwa Nabi mengalami sakratil maut. Saya tuh berhenti lama di situ. Apa betul tuh Nabi mengalami sakratil maut? Nabi berdoa, ya Allah, selamatkan saya dari sakratil maut. Tidak mungkin Nabi kena sakratil maut. Tidak mungkin tidak diterima doa Nabi. Tapi hadis-hadis itu berbicara tentang sakratil maut. Bahkan di hadis Bukhari, Nabi sebelum wafat beberapa saat itu berkata, aduhai sakitnya sakratil maut. Saya bagaimana ya, mau tulis itu bahwa saya ragu, saya takut-takut juga. Tetapi terlalu banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang saat-saat kematian. Malaikat ada dikatakan wan nazi'ati naz'a, ada wan nasyitati nasyita, ada yang diules-ules. Sekian banyak ayat yang menggambarkan kematian sakratil maut itu untuk orang yang durhaka. Waja'at sakratil mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datang sakratil maut dengan benar, itulah yang dulu kamu tidak percaya. Nabi kan percaya ada sakratil maut. Jadi sebenarnya itu lebih banyak ditujukan kepada orang-orang. Kalau Nabi tatanazzalu, kita aja bisa tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Apa ada sakratil maut? Itu saya merenung lama. Akhirnya saya katakan, saya nggak usah tulis, saya simpan aja di dalam hati. Tapi saya tidak bisa menduga bahwa Nabi sakit, bahwa Nabi demam luar biasa sebelum wafatnya. Itu jangan jadikan itu sebagai sakratil maut. Karena sakratil maut itu sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan. Kita lihatlah sakratil mautnya orang-orang kafir. Apa itu? Tunggu. Walau tara iz yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau kamu lihat ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, mereka itu menampar wajahnya dan menendang belakangnya. Kita tidak lihat ada orang-orang kafir yang kita lihat tenang kematiannya. Apa dia tidak mengalami sakratil maut? Kalau ada orang kita lihat tenang dalam kematiannya, belum tentu dia tidak mengalami sakratil maut. Sebaliknya, kalau ada orang yang kita lihat
menderita penyakit yang begitu keras, katakanlah kanker sampai teriak-teriak, itu belum tentu dia waktu dicabut rohnya. Tetapi betapapun harus percaya bahwa ada malaikat pencabut roh, dan harus percaya bahwa ada yang dinamai sakratil maut, paling tidak untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Ada beberapa yang disebut di dalam Al-Quran tentang nama-nama malaikat itu. Disebut tentang Jibril, itu pembawa wahyu Al-Quran. Sebenarnya masih ada malaikat-malaikat lain yang juga membawa wahyu, tapi bukan Al-Quran. Yang Al-Quran itu hanya Jibril. Mikail pernah bawa wahyu, Israfil pernah bawa wahyu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dalam Al-Quran Malik, itu penjaga neraka, itu jelas di dalam. Tetapi kita tidak menemukan nama penjaga sorga. Itu kita temukan dalam riwayat-riwayat, katanya namanya Ridwan, tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi Jibril, Mikail, itu Malik, itu yang disebut dalam Al-Quran. Selain itu Israel, Israfil, peniup ini, itu semua yang harus dipercaya wujudnya. Saya kira itu ya yang berkaitan dengan kepercayaan pada malaikat. Dia wujud, dia mendukung Anda. Semakin baik Anda, semakin datang dia mendukung. Semakin baik Anda, itu kan ada dikatakan bahwa itu di Lailatul Qadar itu, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Selalu datang mendukung untuk berbuat kebaikan, dan semakin dekat Anda pada malaikat, semakin jauh setan dari Anda. Semakin dekat Anda pada setan, semakin jauh malaikat dari Anda.